Udah ya 20 berjalan menit ya. ya. Nah, Ya. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Desember kita masuk ke minggu ke-48 pekerjaan proyek gedung BCA KCU Bukit Barisan Medan. Kita masuk ke dalam progres lapangan dan untuk paket pekerjaan SA mulai pelaksanaan 10 Januari tahun 2022, selesai pelaksanaan 10 Januari tahun 2023. Jangka waktu pelaksanaan 365 hari kalender. Waktu terpakai sampai dengan tanggal 7 Desember adalah 331 hari kalender. Sisa waktu 34 hari kalender. Untuk progres minggu ke-47, 28 November sampai dengan tanggal 4 Desember, progres rencana 98,5899, progres realisasi 81,5886, deviasi minus 17,0013. Pekerjaan lebih lambat. Dalam progres catch up-nya, progres rencana di minggu 48 adalah 85,9793, progres realisasi 81,5886, deviasinya minus 4,3907. Pekerjaan tetap masih lebih lambat. Untuk pekerjaan paket MEP mulai pelaksanaan 26 Januari tahun 2022, selesai pelaksanaan 9 Februari tahun 2023. Jangka waktu pelaksanaan 380 hari kalender. Waktu terpakai sampai dengan tanggal 7 Desember adalah 315 hari. Sisa waktu sampai dengan 7 Desember adalah 65 hari kalender. Untuk progres minggu ke-44, 28 November sampai dengan 4 Desember tahun 2022, progres rencana 45,0784%, progres realisasi 31,3617%, deviasi minus 13,7167. Untuk Pak Pur dan Pak Dono ini mungkin dibuatkan juga catch up-nya Pak ya. Jadi kita buat seperti ini nantinya Pak ya. Baik. Ya. Untuk paket pekerjaan IF mulai pelaksanaan 3 Oktober tahun 2022, selesai pelaksanaan 9 Februari tahun 2023. Jangka waktu pelaksanaan adalah 130 hari kalender. Waktu terpakai sampai dengan tanggal 7 Desember 65 hari. Sisa waktu sampai dengan tanggal 7 Desember adalah 65 hari. Progres minggu ke-9 tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember tahun 2022. Progres rencana 29,6900, progres realisasi 26,5600, deviasinya minus 3,13%. Pekerjaan lebih lambat. Untuk tenaga kerja, kontraktor SA, staf dan keamanan 9 orang, subkon 2 orang, pekerja 35 orang, total 46 orang. Untuk tenaga kerja kontraktor MEP, staf 4 orang, tenaga kerja sipil 0, tenaga kerja MEP 20 orang, total 24 orang. Untuk tenaga kerja kontraktor interior, staf 2 orang, tenaga kerja sipil 0, tenaga kerja IF 21 orang, total 23. Untuk pembahasan semua proses berjalan dan pembahasan di minggu kemarin menyangkut juga pekerjaan hasil rapat dengan perencana arsitek dan interior dan juga dengan owner bahwa kita dibuatkan schedule untuk pekerjaan prioritas bersama. Nah, sampai hari ini untuk PT Wisma sudah masuk untuk schedule realistisnya dan nanti dipresentasikan. IF juga kalau dari kontraktor SA sampai hari ini jam sekarang kita meeting belum ada kabar apakah dikerjakan atau tidak. Kalau tidak dikerjakan berarti mereka masih optimis dengan schedule mereka di tanggal 10 Januari.
Untuk terkait schedule kedatangan material lift masih tetap di awal Januari dan pekerjaan sudah bisa dimulai pada bulan Februari. Ini sudah ada koordinasi juga kemarin di lapangan untuk door jam segala macam. Tetap mereka meminta untuk menunggu karena takutnya akan selisih. Tanggal 2 mereka ada datang. PCA minta kepada mereka agar dibuatkan jadwal realistis terhadap penambahan waktu kepada kontraktor terkait pekerjaan lapangan paling lambat 6 Desember. Ini yang tadi saya sampaikan baru masuk itu dari PT Wisma. Dan PT IKIS juga akan presentasi nanti. Rencana schedule tanggal 21-22 Desember, owner akan datang kunjungan visit ke lapangan. Itu pembahasan kita kemarin. Dan untuk kondisi pekerjaan lapangan, pekerjaan outstanding di minggu ke-47 berdasarkan ekskurs PTSA. Ini ada pekerjaan toilet dari basement on progress. Lantai 1, 2, dan 3. Plafon toilet juga baru rangka. Untuk ruang tangga servis 1, plafonnya baru rangka semua. Pekerjaan pasangan dinding semi basement on progress. Pekerjaan pintu besi baru berjalan. Dinding luar, pos jaga, pekerjaan tempat sampah, area parkir depan dan belakang. Dan ini untuk pekerjaan visualnya. Pagar depan masih pekerjaan fondasi batu kali. Di dalam eskuf ini sudah masuki hari minggu terakhir. Pekerjaan area depan ini masih seperti ini statusnya. Pekerjaan RAM masuk sisi ruko area depan baru galian, memang ada terkendala sedikit dengan PLN, tapi nanti di depan sudah bisa dikerjakan. Pekerjaan yang prioritas. Pagar keliling, area ruko, area belakang, area samping, kantor pos. Pekerjaan baru batu kali di sisi kantor pos as F sampai dengan G. Pekerjaan dinding belakang, bagian sini sudah diaci. Ini sebagian diaci, plesteran, dan ini masih ada pasangan bata. Pekerjaan dinding sisi ruko sudah masang scaffolding. Nah, nanti Pak di untuk semua action plan ini yang saya minta kemarin untuk dijadwalkan, tapi sampai sekarang saya belum terima. Nanti tolong dijelaskan. Ini tadi yang area samping dan belakang. Puing dan sampah area belakang ini hanya dikerjakan apabila diinstruksikan. Sehari 2 hari orangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak bisa tahu ada pekerjaan apa dan bagaimana di bawah itu. Ini sudah berkali-kali saya dengan verbal dan memo, tapi sampai hari ini pun tidak ada orang. Untuk lantai 3, progres pekerjaan gantungan
update selesai di tanggal 10. Dari sini nanti mungkin pekerjaan IF dan ME akan mengikuti jadwalnya setelah gantungan ini finish. Pekerjaan keramik sementara di lantai 3 di hold dulu karena masih ada pekerjaan gantungan di atas. Nah, ini pekerjaan pasangan pintu saf besi, grouting pintu fluis, pasangan kaca area depan, finishing sisi tangga utama, finishing di atas script, pasangan kaca berjalan, finishing di atas plin, ya. Terus pintu-pintu saf hari ini pun tidak kelihatan pekerjanya di mana, dari pagi tadi belum saya lihat, mungkin sudah datang atau baru datang. Yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang outstanding terhadap kurva S dari terutama PT SA. Jadi kerjaan-kerjaan yang krusial dan lumayan besar-besar ini nanti tolong dari Pak Dwi Koko kalau memang sudah menyusun jadwalnya, ini saya minta dipresentasikan. Jadi jangan lagi presentasi sudah selesai, tapi yang pekerjaan ini yang saya minta untuk dipresentasikan waktu-waktunya. Ya, begitu Pak Matias yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Matias? Saya masih nunggu itu sih, yang rekomendasi penyelesaian waktunya. Iya Pak, sampai hari ini saya sudah minta dari habis Bapak sampaikan itu, tapi yang baru masuk itu dari PT Wisma pun dia durasi Pak, baru bisa masukin durasi. Dari IKIS pun dia action plan terhadap escape-nya mereka. Tapi dari Inti Indah sampai saat ini saya belum terima Pak. Makanya mungkin mereka mau presentasikan, nih kita coba itu dulu Pak. Oke, lanjut dulu aja. Ya. Monggo Pak Dwi Koko dan tim Inti Indah, terutama untuk pekerjaan yang outstanding tadi ya. Pak Dwi, Inti Indah monitor. Ya, tadi sinyalnya agak jelek, mohon maaf. Ini tadi belum bisa sempat. Sampai sekarang saya bergabung di bawah nih sama Pak Tejo. Jadi tadi yang saya sampaikan sempat dengar nggak Pak ya? Ya Pak, maaf Pak, ini tadi nggak bisa Pak, saya sampai lari ke sini. Saya di WA semua, belum bisa masuk Pak. Sampai sekarang HP saya sama Anwar nggak bisa masuk Pak. Nggak apa-apa Pak, tadi ada rekaman, saya coba saya cek ulang. Ya. Oke, ini saya sampaikan lagi. Ini Pak ya, ini saya sampaikan lagi. Ini pekerjaan outstanding Bapak yang besar-besar. Area parkir depan, area trotoar depan. Ini area RAM yang sisi kantor pos, ya. Terus ini pagar keliling, tampak belakang, tampak samping sisi ruko. Ini yang terutama Pak, sampah dan puing yang hanya Bapak kerjakan di saat saya perintahkan, sehari 2 hari selesai, hilang orangnya. Sampai sekarang menggunung. Ya, kalau ini masih on progress, rencana tanggal 10 katanya selesai. Oke. Sama ini pekerjaan pintu besi untuk pintu dan saf, grouting pintu fluis, finish di atas plin-plinan itu Pak. Jadi tolong Bapak paparkan waktu penyelesaian Bapak karena yang saya minta kemarin sampai sekarang saya belum terima Pak. Silakan Pak. Ya baik. Untuk yang diminta kemarin itu mestinya kemarin harus masuk. Cuma saya telat Pak itu Pak. Nanti mungkin Jumat Pak saya masukin Pak untuk yang diminta Pak.
Karena orang Ya udah, saya kan sekarang paparkan dulu rencana Bapak terhadap yang Bapak mau sampaikan untuk percepatannya, Pak. ya Pak, cuma ini saya nggak bisa nampilin gambar Pak. Cuma di komputer saya belum bisa bergabung Pak. Pindah ke lantai 1 aja, Pak. Saya juga di lantai 1 nih. Saya naik ke atas nih, Pak. Ya, coba. Oke, ini oke, masuk ke ini dulu deh, ke Ikis. Pak Tejo. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Eki. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Berikut kami sampaikan Desember. Putus-putus Pak Tejo. Nggak ada sinyal juga Pak Tejo. Kayaknya hari ini memang agak drop ini sinyalnya. Dan iya semua loh. Iya. Oke, itu dulu deh. Pak Tejo. Pak Tejo. Pak Tejo. Pak Ya, Tejo. Ini pekerjaan keramik untuk di lantai semi basement, area tangga utama dan koridor serta ruang aqua. Lanjut. Yang dekat ruangan Ikis tolong diinfo dulu yang monitor ya. Biar ditutup dulu aja, stop sharingnya dulu aja. Pindah ke itu. Pak, pindah ke UST. Sinyalnya susah. Pak Dono. Ya, Pak Dono, mulai dulu Pak Dono. Ya Pak. Info ke Ikis. Stop share screen. Ya, Pak. Stop dulu. Langsung aja Pak. Saya Pak. Oke, bisa nggak? Oke. Ya, selamat siang Pak Matias, Pak Eki, dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari Wisma Sarana Teknik untuk proyek BCA KCUG Medan, paket pekerjaan mechanical dan electrical ingin mempresentasikan kegiatan kami di periode 28 November sampai 4 Desember 2022. Untuk pekerjaan administrasi, kita masih pengajuan shop drawing serta approval material. Itu untuk pekerjaan di area lantai semi basement, kita masih pemasangan panel PP plumbing dan panel hidran, instalasi kabel di panel hidran, serta pemasangan kabel header menuju ruang pompa. Untuk pekerjaan di lantai basement berikutnya, instalasi kabel power panel AC di ruang panel, serta tes grounding pendanaan.
Untuk pekerjaan di area lantai 1, kita pemasangan IHB serta pemasangan TB fire alarm dan TB sound system. Untuk pekerjaan di area lantai 1, selanjutnya instalasi perubahan lampu teller, wiring kabel feeder power hub, serta perapian kabel CCTV dari lantai 2 dan lantai semi basement ke lantai 1 ruang DVR. Untuk pekerjaan kami di lantai 2, pemasangan IHB, terminasi panel PP, pemasangan bracket outdoor di area balkon belakang, perapian instalasi kabel, dan persiapan terminasi panel, serta instalasi pipa refrigeran untuk AC wall mounted lantai 2, poin 2 sampai dengan poin 5. Untuk pekerjaan di area lantai 3, instalasi suplai air bersih, area toilet, instalasi pipa refrigeran AC wall mounted, instalasi kabel feeder panel AC di lantai atap, serta instalasi pipa racer exhaust fan menuju ke arah outdoor. Berikut untuk progres minggu ke-44, rencana 45,0785, dengan minggu ini 4,1908, dengan kumulatif 31,3617, dengan deviasi minus 13,7167. Berikut untuk kurva kita di progres minggu ke-44. Untuk action plan pekerjaan kita mechanical untuk pekerjaan AC, kita setting AC outdoor, AC split duct di lantai atap, instalasi pipa refrigeran outdoor AC split duct di lantai 2, pemasangan unit outdoor AC wall mounted di lantai 2, pemasangan bak train AC split duct di lantai 2, pemasangan unit AC indoor wall mounted di lantai 2, pemasangan shock flexible round duct, serta tes instalasi ducting pier di lantai 2. Untuk pekerjaan plumbing, kita tes kontur instalasi pipa drain lantai 1, serta tes tekan instalasi pipa air bersih di lantai 3. Untuk pekerjaan pemadam kebakaran, instalasi pipa hidran di area side plan, instalasi pompa hidran, instalasi pipa dropper filter di lantai 2. Untuk pekerjaan electrical, pemasangan panel PP semi basement, pemasangan dan wiring panel PP hidran, pemasangan dan wiring panel PP plumbing, marking titik lampu penerangan di lantai 1, marking titik CCTV, speaker, dan smoke detector di lantai 1, pemasangan dan wiring panel AC di lantai atap, pemasangan dan wiring panel PP prioritas, serta pemasangan dan wiring panel PP di lantai 3. Untuk kendala lapangan, kita masih menunggu untuk support instalasi ME di lantai 2, serta menunggu siapnya lahan di area site plan, di depan maupun di belakang gedung. Demikian Pak presentasi dari kami PT Wisma Sarana Teknik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Pak Dono, ya Pak Dono. Ya. Untuk yang action plan yang kemarin Pak, coba dipresentasikan yang tanggal mulai sama endingnya Bapak. Kira-kira itu masih relevan nggak dengan ekskurs Bapak, atau memang ada yang item-item sudah melewati? Coba Pak. Kalau untuk schedule kita, kalau kita mengacu pada akhir kontrak di bulan Februari akhir, kita masih bisa ngejar Pak, asal dengan catatan kita juga tergantung di lantai 3 ini dulu Pak, juga serta tergantung dari kesiapan lahan, misal di area site plan kita mau kita mau masang penangkap petir, kita juga belum bisa untuk kontak ke grounding di area belakang. Kita juga harus nunggu untuk pemasangan kabel untuk kabel TM, kita menunggu gardu PLN juga untuk area yang ke sana, kita harus gelar kabel ke area sana. Terus banyak juga kerjaan di area site plan, termasuk lampu, PJU, dan lain-lain Pak.
yang tergantung dari kesiapan lahan dari kontraktor lain, Pak. Itu Untuk material utama kita sudah datang semua Pak untuk material besar, kita sudah dudukin juga di fondasi, kita sudah siap, kita tinggal instalasi. Kemungkinan kalau dari schedule kita masih bisa ngejar sih Pak untuk di akhir Februari ini, akhir kontrak. Oke, mungkin nanti dipisahkan Pak ya untuk apa? Kayak misalkan yang untuk lantai 3 kalau itu lantai 3 kan prediksi di tanggal 10 selesai, 1-2 hari sinkromet, berarti Ya. kan dari situ durasi Bapak nanti coba di-connect lagi Pak ya. Itu yang terhadap lantai 3. Yang untuk Oke, Pak. area-area luar tadi juga disesuaikan nanti dengan kondisi lapangan yang sudah siap, nanti durasinya ya. Di per ini lagi Pak ya. Nanti Tapi akan kita kalau revisi Pak untuk Oke. Ya. Ya nanti akan kita Berarti untuk revisi sementara untuk schedule kita sesuaikan. Untuk sementara masih on track ya. Untuk semoga masih on track Pak. Baik. Oke, berarti ya. Gini, Eki, mungkin dari schedule yang kita kirim itu yang menunggu lahan mungkin itu kan sudah kami isi mulai pelaksanaan. Di situ saya yang menunggu lahan mungkin bisa dikasih apa? Kira-kira saya bisa mulai kapan gitu sehingga kita bisa narik start dan finishnya Pak. Itu aja sih Pak. Ya. Karena kalau Jadi, kita di area luar depan untuk set plan, kalau kita misalkan dengan kondisi lapangan berarti kita tidak bisa ngisi di depan, tidak bisa memperkirakan startnya kapan. Kalau lihat kondisi site berarti kita akan nunggu terus. Oh ini bisa masuk baru kita tarik garis. Itu sih Pak. Makasih Pak Egi. Ya sama-sama Pak. Jadi posisinya makanya nanti habis tadi kan saya menunggu schedule dari Pak Dwi juga, dan dari situ kan dari IKIS maupun dari Wisma itu untuk area yang bersinggungan kita ambil schedule setelah Pak Dwi menargetkan penyelesaiannya atau di berapa kita bisa overlap ya, seperti itu kira-kira ya Pak Pur ya. Iya betul Pak, kita kolaborasi di situ Pak. Terima kasih Pak Egi. Oke. Ya sama-sama. Pak Matias mungkin ada tambahan? Kita nunggu yang udah dirangkum dari GBAC. Oh siap Pak. Oke Pak Dwi Koko. Saya tambahan lagi Pak Eki. Gimana Pak? Tambahan lagi ya untuk mohon percepatan untuk masalah lampu Pak untuk approval. Ya kita juga tergantung itu juga Pak untuk yang udah pernah kita approve, yang masih belum ada jawaban dari perencana Pak, mungkin bisa dipercepat Pak. Pak Dono, untuk lampunya itu yang kemarin kita set bareng-bareng gini Pak Matias, ada ya Pak Koko gitu Pak Koko, posisinya gini Pak Matias, kemarin itu kan setelah kita data Pak, untuk di lantai 2 itu mungkin lebih dari 20% itu mentok dengan instalasi ME lainnya Pak. Kan sesuai dengan pembahasan dengan Pak Herdian itu akan diganti dengan lampu panel. Nah ini habis ini nanti datanya kami share ke Pak Matias dengan Pak Herdian Pak ya untuk memutusannya Pak ya. Apakah tinggi silingnya berapa ya? Kok bisa tinggi sih? silingnya 3 meter. Ada ducting segala macam Pak, beberapa titik Pak. Nggak, maksudnya gini, kita berkali-kali bikin bangunan kayak begini sih, persis tingginya. Kok yang di sini mentok ya? Ada yang di jalur-jalur ducting Pak. Coba Pak Dono bisa ditampilin Pak. Pak Dwi bisa ini Pak Dwi? Ya baik. Dulu pas komposit ductingnya gimana? Dikomposit sama lampu nggak?
sudah di komposit, tapi itu jalur apa untuk ductingnya? Ya Pak. Yang mentok yang mana? Yang kita close. Yang Ductingnya, di-close, Pak. ductingnya mana? Ini ductingnya di ini ductingnya. Maksudnya dari sebegitu luas masa mentok? Iya Pak. Jadi jarak antara ducting dengan ceiling itu sekitar 15 sentian Pak. Iya, berarti kan nggak dikomposit ini. Ductingnya kita puluhan gedung kok bikin begini nggak ada yang mentok. Baru di sini. Gimana nih, Pak Eki? Nggak dikompositin nih berarti? Ya Pak. Kita nggak ada yang pakai panel, pakai lampu biasa semua. Orang kita sama semua kok, level sama, elevasi sama. Masa di sini doang mentok-mentok? Aneh. Baik Pak. Ya. Oke. Pak Dwi Koko, Pak Dono, itu Pak. Ya Pak Egi, ya Pak Egi. Benar, Pak. Ya Pak Egi, Pak Matias, teman-teman yang lain, kita baru bisa masuk untuk sinyal tadi. Ini kita presentasi untuk minggu 47 yang sudah dilaporin Pak Egi tadi. Ini adalah di awal Desember kalau saya. Ini bobotnya memang kecil kita. Mungkin minggu depannya baru bisa ngejar karena sudah semua sama belum fix semua. Jadi minggu depan mudah-mudahan bisa ngejar, Pak. Saya prinsip kemarin awal Desember ini bisa ngejar, Pak. Ngejar minusnya sedikit-sedikit. Ya, ini adalah tampak, Pak. Tampak yang di depan sama yang di area parkiran depan. Ini tinggal makadam kita gelar, kita selesai. Sama batu alam, andesit itu juga sudah mau kita rapiin semua. Levelnya sudah ketemu. Kemarin sama Pak Viko detail-detailnya juga sudah bisa diterima. Ini adalah yang tampak belakang. Tampak belakang kita sudah finish, tinggal sepertiganya. Memang sampah yang di sini yang diomongin Pak Eki memang masih banyak, Pak. Nanti kita bongkar yang di sisi samping pos, baru kita bisa dibuang, Pak, bertahap, Pak. Ini adalah yang samping sisi pos, Pak. Ini sebentar lagi kita bongkar. Kemarin sudah saya cek juga bertahap supaya sekali jadi jangan sampai 2 kali pasang scaffolding. Saya tetap bertahap. Ini sudah dimulai untuk pembongkarannya. Ini sampingnya adalah yang di ruko. Ruko sudah kita berdirikan scaffolding. Safety net juga sudah kita pasang. Kita sudah mulai untuk profilan yang sebelah kanan, Pak. Ini adalah tampak basement ya, kita sudah selesai. Ini adalah yang di lantai 1, kita juga sudah selesai. Pemasangannya kaca, tinggal yang di toilet aja, lantai 1 lantainya aja, mudah-mudahan hari ini bisa kepasang. Kaca sudah kepasang semua, sampai lantai 3, cuma silen luar nih, mestinya hari ini dia bisa pasang silen luar. Ini adalah posisi lantai 2 sama lantai 3. Lantai 3 mestinya bajanya fotonya kurang, baja sudah kepasang semua. Untuk rangka gantungan nanti rencana tanggal 10 pasti sudah selesai. Saya pastiin juga, saya ngikutin. Nah, ini cuaca hujan masih berkendala di kita. Ini memang bobotnya sudah dapat R1 ya kita nanti. Oke Pak Matias, ini adalah rencana minggu ini adalah profilan tampak depan. Mudah-mudahan itu sudah selesai semua, tinggal pengecatan.
Terus galian pasangan pondasi batu kali untuk dinding depan dan belakang ini juga berjalan cuma pelan, kurang banyak orangnya. Pasangan batu andesit sudah jalan yang di planter box. Pasangan beton resapan ini yang belakang masih belum, hanya yang ikutin yang bagian depan-depan sudah. Terus waterproofing GWT 2 lagi mulai. Pembentukan tanah area parkir depan, persiapan tes CPR. Mudah-mudahan saya plotin tanggal 8 CPR, kalau mundur ya paling nanti tanggal 9, minggu ini Pak. Minggu ini bisa kita tes CPR. Terus galian pasangan pondasi batu kali yang di line 4, yang sampai kaca, kita mulai gali, supaya kita tinggal satu lagi struktur remnya, memang kita ketinggalan. Terus cor kolom dinding pagar untuk rem atas kita sudah mulai, dinding juga sudah mulai. Jadi depan dulu saya kerjain biar kelihatan bentuknya. Terus pasang kaca semua jendela sudah kita mulai. Tinggal kaca yang di depan entren aja masih nunggu supaya sirkulasinya agak berkurang. Tinggal kita pasang, kaca sudah ada semua. Pasang Pak, nggak usah kaca di nunggu, Pak. parking wall. Pak Ya. Dwi. Ya. Jangan menunggu, Pak. Tapi Ya, dikejar. kita pasang Mbak nanti Pak. Ya, oke, orangnya biar ditambah, biar bisa dikejar. Sama bekesting dinding beton untuk cor line as 5, line BD Mbak. Itu Pak. Jadi kita kebanyakan ini sekarang ada di luar semua, sesuai Pak Eki tadi gambarnya, tetap kita usahakan Pak. Cuma mungkin ada perpanjangan waktu yang kemarin kita mintakan. Coba schedule Bapak, kurva S Bapak tampilkan. Iya Pak Eki. Ah, ini sekarang sudah di mana, di minggu 48 di mana Pak? Sudah di ending terakhir. Ya. Ini sudah habis ya. Sudah habis. Iya. Ya, Pak. Bapak masih tadi bicara ini kami kerjakan, ini kita dulukan, udah bukan begitu lagi bicaranya Pak. Iya. Ya, bicara yang saya minta kemarin, ya toh sampai sekarang saya juga belum dapat. Itu target penyelesaian. Terus kendalanya tuh apa? Disampaikan ke kami. Nanti sampai saya kompositin dengan pekerjaan ME dan IF. Ya kalau Bapak bicara ini sudah selesai, itu segera dikerjakan, ini kami kasih orang. Itu bukan lagi begitu Pak bicaranya Pak. Tolong ini untuk yang Inti Indah Pusat juga ya, tolong diperhatikan. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Fauzi, saya minta untuk ditambahkan orang, tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasi yang terlalu ada yang signifikan gitu loh. Ya. Ini sudah di minggu terakhir dalam escort yang Bapak bikin. Tapi masih hanya rencana-rencana semua yang kami terima gitu. Tapi terhadap outstanding yang kami sampaikan pun tidak ada yang gregetnya. Ini gimana nih? Ya. Gitu ya. Untuk yang Inti Indah ya. Ini Pak. Kerja samanya tolong untuk yang proses pekerjaan ini berapa hari, pekerjaan belakang berapa hari, buang sampah berapa hari, bikin pos jaga berapa hari, berapa orang, segala macam. Itu udah target gitu loh. Jangan hanya bicara oh ya kami butuh perpanjangan waktu, tapi tidak punya dasar untuk perpanjangan waktu itu apa gitu loh dasarnya. Ya. Ini Bapak di meeting kemarin sudah di meeting kemarin Pak Matias sudah minta hari Selasa, sampai meeting ini belum ada. Jadi saya pun tidak bisa membuat Pak Matias, mohon maaf karena tidak ada dasar untuk saya bikin posisinya untuk di compare Pak. Ya. Gitu, Jumat Pak, Matias, Jumat ya. ini Pak. Iya Pak Eki. Ya, untuk tim Inti Indah tolong dijadikan perhatian karena pekerjaan kontraktor lain masih mengikuti schedule Bapak. Gitu ya. Oke.
Mungkin ada tambahan dari Pak Iman, Pak Matias mungkin. Belum sorry. Sama Pak Eki, saya nunggu. Oke, Pak. Oh iya, baik, Pak. Dari Pak Viko. Belum juga Pak Eki. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, ya hari ini dengan sangat ini ya saya minta tolong ya kepada PT Inti Indah, juga kontraktor lain juga banyak tergantung dari ada beberapa pekerjaan tergantung dari Inti Indah. Apa sih kita kalau memang perlu diskusi di lapangan, saya diskusilah dengan MK atau dengan yang lainnya, kendalanya apa gitu loh ya. Mungkin ada yang mau dibahas dari yang lain? Ini IF udah atau belum ya tadi? IF ini masih kendala dia, Pak. Pak ini Ada yang join nggak? Nggak apa-apa deh kalau gitu. Ya Pak, baik. Nanti mungkin kita udah bisa. Ya Pak, masuk nggak Pak? Bisa. Belum. Oke. Saya sampaikan Pak. Baik. Ya, lanjut. Ya. Yang ini nggak bisa semua nih. Berikut saya lanjutkan presentasi pekerjaan PT IKIS Pak. Progres pemasangan keramik lantai semi basement, lobby lift, anak tangga. Progres pemasangan keramik tangga lantai semi basement ke lantai 1. Mos furniture, Pak. Rangka plafon lantai 2 sudah selesai, tinggal pasang gypsum Pak. Mungkin hari ini Pak dimulai Pak. Pemasangan keramik lantai 3, sebagian lokasi masih kita hold karena ada pemasangan baja. Berikut recap action plan lantai 1. Recap action plan lantai 2. Recap action plan lantai 3. Progres kegiatan minggu ke-9. Kurva S kita. Membuat progres kegiatan minggu ke-9. Rencana 29,69%. Realisasi 26,56%. Deviasi minus 3,13%. Progres kegiatan minggu 8, 23 November sampai dengan 30 November 2022. Pekerjaan minggu depan, lantai semi basement, pemasangan keramik tangga ke lantai 1 dari semi basement, pemasangan keramik lobby lift. Pekerjaan minggu depan, lantai 1, pemasangan plane keramik partisi, pemasangan plafon. Pekerjaan minggu depan, lantai 2, pemasangan partisi, pemasangan plafon. Pekerjaan minggu depan, lantai 3, pemasangan keramik 60/60. Administrasi, pengajuan soft drawing, dan pengajuan sampel material. Progres kegiatan minggu ke-9, waktu pelaksanaan 130 hari kalender,
Waktu terpakai sampai dengan 7 Desember 2022, 65 hari kalender. Sisa waktu sampai dengan 9 Februari 2023, 65 hari kalender. Demikian Pak Eki dan Bapak-Bapak. Mungkin ada yang perlu dibahas, Pak Eki, Pak Matias. Update foto-fotonya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Update foto-fotonya ada nggak tadi? Oh, saya hitam doang terakhir dong tuh, yang warna biru. Yang action plan baru muncul. Oh iya. Nanti saya update, saya kirim Pak. Oke. Ini tim IKIS, saya mau nanya yang buat lantai material furniture ya, furniture yang loose, kayak meja pimpinan, terus sofa ruang pimpinan tuh udah pada datang belum ya? Untuk meja, Yang sofa, untuk meja sudah datang Pak Matias. Yang sofa kita lagi order. Oh, udah di order ya Pak sofanya? Sudah. Oh sudah ya. Ya jadi gini, untuk ruang pimpinan ini kan kita baru dapat arahan nih dari manajemen gitu ya. Nanti kayaknya akan ada penyesuaian sih. Jadi nanti mejanya pakai meja yang tempo hari meja sekretaris itu yang pernah kita kirim. Terus nanti sofanya kita pakai merek lain. Tapi kalau udah dibeli ya nggak apa-apa. Nanti mungkin yang sofa Bapak beli nanti ke tempat Bapak dulu di Jakarta atau langsung ke sana? Nanti ngikut kontainer kita Pak. Udah saya masuk. bayar Pak. Minggu iya, bayar. Enggak, saya nggak masalah, udah dibelinya. Cuman saya mau tahu barangnya langsung kirim ke Medan atau di Jakarta dulu setelah jadi. Ke Jakarta dulu Pak. Oke, nanti kalau gitu kita kabarin ya, jadi kirim atau enggaknya ya. Oke Pak, saya tungguin. Karena better ya udah kita bayar tapi tetap barangnya di Jakarta gitu daripada kirim ke Medan. Baik Pak. Ya itu saya mau info itu dulu aja. Kalau yang meja ya udah nggak apa-apa di sana aja. Nanti kita info lebih lanjut ya. Baik Pak. Pak yang furniture di bawah yang meja sekretaris gimana Pak? Jadi Pak mau diambil Pak? Ya itu nanti buat meja pimpinan jadinya. Itu ngambilnya di Foresta. Iya di Serpong di BCA Foresta ya. Ketemu dengan siapa Pak? Nanti saya bisa dibantu Pak masalah ya nanti kita ambil. Ya boleh, nanti kita kontak-kontak aja Pak. Baik Pak Matias, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, paling update-nya yang interior itu ya. Nah, sama ini Pak, yang sama Star Teller Pak. Star Teller. Ya, itu pakai yang existing kah atau mesin baru ya Pak ya? Ada Bu Nur ya. Bu Nur, ada info nggak Bu Nur? Oh iya. Untuk Star Teller? Iya. Selamat siang Pak Matias dan Bapak Ibu semua. Itu untuk Star Teller kita pakai existing aja. Oke. Ya pakai existing ya. Makasih Bu. Ya. Kita minta waktu Bu ya untuk ukur ke lapangan sama menanyakan masalah posisi endingnya Star Teller Bu ya. Datang aja ke sana ya Bu Pak Eki. Iya. Oke. Kalau mau pendampingan dari Kanwil nanti kontak aja. Siap. Kalau butuh pendampingan dari kami nanti Bapak kontak aja. Jadi kita ketemuan di sana gitu ya Pak ya. Baik, Nur, nanti saya info sama tim IKIS mau kesananya kapan. Boleh. Makasih Bu. Oke. Sama itu Pak yang untuk apa? Posisi fotonya ini bingkai figura itu ini ada concern dari cabang kayaknya ya Bu Nur ya. Soal iya benar. Bisa ini Bu, bisa kita sampaikan Bu ke tim. Nah, kemarin sih yang dikasih alternatifnya 15 ya, disuruh pilih 5 dari itu kan. Iya. Betul enggak? Nah, betul. Itu kemarin sih memang dari cabang ada isu lah ya, maksudnya kita nggak mau yang ini, nggak mau yang ini. Nah, itu memungkinkan nggak Pak kalau misalnya masih ada pilihan lain nggak gitu loh? Kalau dari kita sih cuman pilihan itu aja sih Bu.
pilihan Ya. itu aja ya. Ya udah, nggak Iya, apa-apa. betul. Saya sih ada ngomong ke ibu kepala KCU-nya, itu kalau misalnya memang nggak suka, itu kan misalnya ada 15, masa dari 15 itu nggak ada 5 yang bisa dipilih, masa nggak suka semua gitu loh kan. Iya. Nah, sebenarnya saya sih ngomongnya ke mereka itu standarnya yang ada di gedung-gedung BCA, jadi nggak bisa sampai gimana gitu loh. Itu sih. Iya, Saya coba sebenarnya kan kejar lagi ya Pak ya. Minggu ini sih ya. mereka ada rakernas. Jadi Mungkin minggu depan lah saya update. Ya, jadi lukisan atau apapun aksesoris di prioritas tuh sebenarnya kan bukan dari logistik aja, Bu, tapi dari tim ICB juga. Betul. Nah, ini kan panjang Iya. dulu ya ceritanya sampai akhirnya ya udah nih dari 15 bisa dipilih gitu. Iya, paham sih, saya paham sih. Gitu Oke, sih. nanti minggu depan ya saya submit ya. Saya kemarin sih ada kejar ibu kepala KCU-nya. Soalnya kalau anak buahnya minta ini itu kan harusnya kepala KCU-nya yang lebih ini ya, lebih bisa mutusin ya. Oh yang nggak suka pun ya pilihannya hanya itu. Jadi biar ibu kepala KCU-nya yang putusin aja. Jadi kedepannya kita juga lebih enak kan. Iya, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, ditunggu Jadi ya Pak ya. masih Thank you. ya, Oke, jadi masih siap. dalam review ya, Makasih. Pak Eki. Oke, makasih Pak Matias, Bu Nur. Ya, Ya, thank you. itu sih yang kemarin kita jadikan RFI. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan dari inti kreasi juga sudah mendapatkan masukan ya. Dan Pak Liman juga untuk beberapa RFI kami juga sudah direspon. Nanti kita coba terapkan di lapangan. Baik, ada lagi Pak Matias? Sementara itu nanti saya akan kontak tim IKIS ya soal yang penyesuaian ruang pimpinan ya. Baik, baik Pak. Nanti kalau Oke, setelah dari yang selesai kita di sama MK tinggal dulu ya. siap Pak. Iya, ya. Oke. Dari yang lain dari PT Inti Indah Pusat atau dari yang lain mungkin ada yang mau dibahas di sini? Saya Gisela Pak dari Inti Indah Pak. Oh iya. Siang Pak. Selamat siang Bu Pak Matias. Gisela. Nanya nih Pak. Ini kan kemarin ada approval untuk pagar BRC di area trafo dan fondasi genset di genset ya Pak. Di genset betul. Iya, kemarin ini kalau nggak salah Pak Koko sudah pernah mengajukan itu menggunakan pabrik lokal di Medan dengan hot dip galvanis itu pakai merek Berkah Widuri Pak. Nah, ini saya mau ngajuin approval yang untuk lokal sana sih Pak, karena kan ini kalau yang Lion Mesh ini kan di Jakarta ya Pak. Boleh nggak ya Pak kalau misalnya pakai pabrikan lokal dari Medan ya Pak? Karena kalau misalnya kita beli di Jakarta ini seperti itu agak lama juga Pak, karena dengan darat dari Jakarta ke Medan ini agak lumayan lama Pak waktunya Pak pengirimannya. Ibu yang informasi Lion Mesh ada di mana Bu? Di kontrak di BQ. Di BQ ada Pak? BQ Pak. Iya, dapat BQ-nya tahun berapa Bu? Yang RABK yang versi F10 2020 R5.1. Iya, kenapa nggak dibeli dari 2021? Iya nih Pak, belum baru kita nggak. Iya, itu mesti kirim surat Bu resmi Bu ke Pak Victor ya. Karena kita ngasih taunya udah lama banget itu di kontrak. Kalau semua begitu caranya kita speknya turun semua. Di ujung-ujung diminta ya coba sampaikan ke manajemennya. Iya, nggak adil dong kalau begitu, kecuali ya memang terjadi sesuatu ke pabriknya ya kita juga mengerti lah. Ya, jadi gitu sih dari saya. Makasih Pak. Yo, makasih Bu. Ada lagi? Bapak, Ibu-ibu sekalian, ada lagi yang mau kita bahas di sini? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi,
kita cukupkan saja meeting mingguan kita hari ini, dan apa yang menjadi PR dari Bapak-bapak, terutama yang diminta Pak Matias perihal schedule yang realistis dan lain-lainnya, tolong disiapkan ya Bapak, karena saya pun tidak akan bisa buat schedule yang dikompositin apabila yang utamanya tidak masuk. Baik, akhir kata, rapat siang ini saya tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semua ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Semangat semua ya, semangat ya. Ya mungkin yang lain bisa ini yang keluar dulu ya, tinggal sama MK aja. Untuk inti kreasi, inti indah mungkin bisa live dulu. Pak Fendi dari Inti Indah